Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya yang mana ngebahas mengenai Flutter Block. Video sebelumnya kita udah membahas tentang penerapan dan implementasi dari salah satu fitur di blok ini. Apalagi kalau bukan Flutter Qubit. Teman-teman bisa tonton aja di video saya sebelumnya, nanti playlistnya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Di sini kita akan ngebahas lebih tuntas tentang fitur utama daripada si blok. Oke teman-teman, buka aja di dokumentasi resminya, yaitu di blog.library.dev. Kemudian scroll aja ke bawah, di sisi menu bagian kiri, teman-teman masuk ke core concept, ke package block ya. Di sini ada tiga menu utama. Kemarin kita udah bahas tentang fitur ini ya di Qubit. Nah sekarang kita akan fokus di bagian blok ini. Bagaimana cara ngebikin sebuah blok baru, perubahan state, bagaimana cara menggunakan blok itu sendiri, observing, dan juga error handlingnya bagaimana ya. Oke, kita coba lihat aja ya, kita intip dokumentasinya si blok ini, apa pengertiannya. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya blok itu lebih advance ya, kelas yang lebih kompleks yang menggunakan sebuah event untuk men-trigger sebuah perubahan state daripada functions yang biasanya digunakan oleh Qubit. Nah, blok juga extends dengan block base, mirip dengan si Qubit ya. Bedanya adalah pengelolaan pada events. Kalau di blok kita bikin sebuah kelas yang spesifik dan digunakan sebagai event, kemudian akan diubah jadi sebuah state nantinya. Ini adalah gambaran sederhana ya, ini tidak jauh beda dengan Qubit. Di sini bedanya terletak pada bagian bagaimana dia men-trigger sebuah events. Dari si UI dia akan mengirimkan sebuah events ke blok ya, dimana events yang diberikan ini tidak hanya sebuah function, melainkan sebuah kelas yang kita buat nantinya. Yang pasti adalah customized class, bisa kita bikin dalam bentuk abstract class ya, untuk membuat sebuah kontrak agar kelas kita jadi seragam gitu ya. Kemudian dari blok ini kita akan mengelola sebuah logika bisnis atau sebuah proses yang di dalamnya kita bisa melakukan request data dari database lokal maupun ke server. Kemudian hasil dari request data ini yang biasanya berupa raw JSON atau raw query yang diolah kembali oleh si blok untuk membuahkan sebuah hasil, baik itu data maupun informasi yang akan dikirimkan ke si UI melalui sebuah state, yang mana si UI nanti akan merebuild ulang widget atau tampilannya ketika dia menerima sebuah state. Pada intinya sama ya dengan si Qubit, bedanya hanya pada bagaimana cara dia men-trigger sebuah events. Di sini juga disebutkan bahwa membuat sebuah blok itu mirip ya, sama dengan cara membuat sebuah qubit, kecuali tambahan untuk bagaimana cara dia mendefinisikan sebuah state yang akan dikelola. Jadi kita juga harus mendefinisikan event ya, yang mana yang akan diproses oleh si blok nantinya. Kalau di sini disebutkan bahwasanya event itu adalah input daripada si blok itu sendiri, teman-teman. Contoh dari event ini seperti pengguna menekan tombol, on tap, on long tap, swipe, atau apapun itu yang hubungannya dengan interaksi antara pengguna dengan aplikasi kita. Ini adalah contoh kelas sederhana yang menerapkan kelas block library, teman-teman. Di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, kita bisa bikin sebuah kelas baru namanya counter block ya. Kemudian dia extends dengan block base. Kalau di Qubit dia hanya meminta satu parameter aja, yaitu state. Sedangkan di sini dia membutuhkan dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah event ya, yang kedua ada state itu sendiri atau data yang akan dikelola oleh si blok. Di sini kita bisa ngebikin kelas customize yang kebetulan di sini dia dibuat dalam bentuk abstract class dengan nama counter event. Gini ya. Lalu di counter event ini dia memiliki turunan dengan nama counter increment press yang extend dengan si counter event itu sendiri. Dia dibuat kayak gini dengan tujuan agar kelasnya itu memiliki kontrak kelas yang akan menjadi event nanti seragam gitu ya. Semuanya
extend dengan kelas counter event. Jadi kita cukup tambahkan satu kelas aja di sini. Nanti kita bisa panggil eventnya yang merupakan turunan dari kelas ini. Itu juga bisa. Kemudian kita juga diwajibkan di sini menginisialisasi value awal daripada si state itu sendiri. Karena di sini kita inisialisasikan sebuah state integer, maka kita juga harus wajib di sini berupa integer juga, teman-teman. Ya. Di sini kebetulan diberi nilai 0. Sama seperti di qubit sebelumnya, value dari berbasis state itu bisa customize class. Jadi nggak hanya integer atau primitive value. Di sini kebetulan dicontohkannya adalah primitive variable, yaitu berupa integer. Oke, sampai sini kita akan coba terapin dulu si blok ini ke project kita. Di sini saya sudah buka project sebelumnya ya, dimana di sini ada folder qubit yang isinya adalah counter qubit. Di sini kita ngebuat sebuah aplikasi sederhana berupa counter apps ya, aplikasi yang menambahkan nilai di sini terus-menerus increment gitu ya. Kalau saya klik, dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Kalau teman-teman belum lihat di video saya sebelumnya, saya sarankan pause video ini, lihat dulu di video sebelumnya yang ngebahas mengenai qubit agar pemahaman teman-teman mengenai package ini bisa lebih jelas. Di file main.dart ini hanya ada function main dan ada dua kelas my_app dan myHomepage. Ya, di myHomepage ini adalah mekanisme daripada si counter itu sendiri yang udah kita terapkan qubit ya di video sebelumnya. Oke, di sini kita akan coba bikin sebuah kelas block. Kita bikin folder aja di sini dengan nama block gitu ya. Kemudian kita tambahkan kelas atau file dengan nama counter block.dart gitu ya. Kemudian kita buat sebuah kelas dengan nama sama ya dengan nama filenya, counter block yang extend dengan block. Kemudian dia butuh dua parameter, yaitu event dan juga state. Eventnya nanti kita akan buat sebuah counter event. Ini sebuah kelas ya. Kemudian sama seperti di dokumentasi, untuk state yang akan kita gunakan atau kita kelola di sini nantinya adalah berupa primitive integer. Tambahin aja integer di sini ya. Ini jangan lupa kita impor dulu. Ya, jangan lupa package block ini. Kemudian di sini ya kita butuh sebuah kelas counter event. Kita bikin aja dulu ya. Kita bisa buat abstract class atau kelas biasa ya. Ini nanti akan saya coba contohkan apa bedanya ketika kita menggunakan abstract dan enggak. Kita bikin yang kelas biasa dulu aja. Kelas counter event ya. Kemudian kita tambahkan final integer value gitu ya. Kemudian kita bikin konstruktornya counter events this.value. Oke, seperti ini. Jadi kita juga bisa mengirimkan berbagai parameter ketika kita mengirimkan event sekaligus, agar parameter ini nanti bisa digunakan di dalam sebuah blok. Oke, ini kita lihat dulu, dia masih ada merah-merah. Kenapa? Ini kita harus inisialisasikan value awal ya, atau superclass. Kita klik aja create constructor kayak gini. Oke, ini kita bisa set value awalnya itu 0 ya, teman-teman. Kita masukin di sini aja. Kalau kita masukinnya seperti tadi, maka value awalnya harus kita inisialisasikan ketika kita menginstansiasi sebuah kelas di widget nantinya. Jadi dalam kasus ini kita tidak perlu, kita inisialisasikan langsung di sini saja. Oke, teman-teman, untuk ngebikin sebuah kelas block cukup seperti ini aja. Jadi nggak ribet, mirip dengan si qubit yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita coba lihat di dokumentasinya lagi. Kita scroll ke bawah ya, kita udah sampai sini ya. Kemudian bagaimana cara mengelola perubahan daripada si state itu sendiri? Teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini ya. Sini ada state change atau perubahan si state itu sendiri. Kalau kita baca di sini, blok mewajibkan kita untuk meregister event handler via on event, teman-teman. Ini berbeda dengan si qubit itu sendiri ya. Si event handler yang kita definisikan nantinya atau on event ini, dia tuh bertanggung jawab untuk mengconvert berbagai event yang datang ke dalam state yang akan datang atau state yang akan kita olah nantinya, yang akan kita notice ke si UI gitu ya.
Caranya sederhana, di super ini ya, kita tambahkan sebuah blok gini, kemudian kita tambahkan on dan eventnya itu apa. Kemudian kita bisa emit, yang mana di dalamnya dia memiliki sebuah callback parameter yang ada event dan juga emit itu sendiri. Oke, kita bisa coba terapin aja di kode kita teman-teman. Di sini kita tambahin ya, kemudian kita hapus titik komanya. Lalu tambahkan on, kita masukin event ya, karena kita di sini hanya ada satu event, which is event ini kelas customize biasa ya. Kita tambahkan aja counter event, gitu ya. Kemudian kita di sini disediakan callback parameter, kita bisa lakukan apapun di sini. Di sini adalah logika bisnis atau business logic yang akan kita kelola nantinya untuk memproses sebuah data, baik itu data dari API ataupun server ataupun data lokal, dan kita akan melakukan emit juga di sini untuk menotis UI yang berhubungan agar merebuild tampilannya gitu ya. Jangan lupa titik koma dulu. Ups. Kita lihat dokumentasinya terlebih dahulu ya. Kita lanjutin, kita udah sampai sini. Selanjutnya ini ya, kita bisa melakukan emit dengan menambahkan state tambahin satu ya, karena case kita kali ini adalah increment, maka kita tambahin state-nya, tambahin terus menerus value-nya jadi plus 1 gitu ya. Oke, kita tambahkan dulu di sini, artinya kita masukin emit ya untuk menotis sebuah UI. State kita tambahkan 1 untuk menotis UI atau mengupdate data si state itu sendiri. Kayak begini. Kita lanjutin. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan sebuah blok itu sendiri. Untuk basic usage-nya ini mirip sekali dengan si Qubit teman-teman. Kita bisa tambahin atau kita bisa inisialisasi counter di sini ya, counter block. Kemudian kita bisa coba print state-nya apa ya, nilai awalnya apa, which is di sini nilainya adalah 0. Nah, ini bedanya dengan Qubit adalah di blok kita akan disediakan sebuah function dengan nama add ya. Di function add ini dia akan men-trigger sebuah kelas event yang kita buat. Jadi di sini bisa teman-teman panggil kelas counter eventnya. Event apa yang ingin teman-teman trigger gitu ya. Baru nanti kita bisa print ulang si bloknya. Value dari block state-nya akan berubah jadi 1 karena tadi kita buat secara increment gitu ya. Ditambahkan 1 gitu. Oke, di blok ini juga ada block.close untuk mendispose blok kita. Kita lanjutin aja, kita buka aplikasi yang kita buat. Kita save dulu ya. Kalau sudah, kita masuk ke main.dart, kita panggil bloknya di sini ya. Final block, kemudian panggil counter block. Kemudian kita coba print block.state. Ya, kita coba gini dulu aja. Kita save gitu ya. Kita buka debug konsolnya. Sebentar. Ini adalah Qubit di video sebelumnya ya. Kita akan coba komen dulu aja agar tidak tampil ya. Atau ini kita coba hapus dulu aja gitu ya. Bagian sini kita hapus dulu aja. Ini juga kita hapus aja. Nanti kita akan terapin blok di sini teman-teman. Jadi nggak pakai Qubit lagi, kita terapin si bloknya di kelas my homepage ya. Ini kita hapus juga. Kita save dulu. Oke, kalau udah gini coba kita refresh. Kita lihat di terminalnya, di bug console. Nah, ini dia muncul 0 teman-teman. Ini muncul dari mana? Dari sini ya. Kita cek di block state ini isinya apa. Jadi sama ya dengan si Qubit ya, dia juga punya variabel dengan nama state, variabel global yang disediakan oleh si kelas block itu sendiri. Ya, sini state-nya kita definisikan nilai awalnya adalah 0. Selanjutnya kita bisa panggil increment teman-teman dengan cara block.add ya. Kita tambahkan kelas event yang udah kita buat. Karena kita buat tadi namanya counter event ya, kita tambahin di sini aja, dimana kita bisa menambahkan value parameter integer di dalamnya. Kita coba 1 gitu ya. Nah, value ini nanti bisa kita gunakan di dalam sini ya.
Di dalam event ini adalah isinya counter event. Jadi data value tadi itu bisa kita manfaatkan di sini. Ini kita coba kurung dulu aja. Kita cek apakah event value-nya ada ya. Kalau nggak ada, kita set defaultnya adalah 1 gitu ya. Jadi value ini didapatkan dari nilai parameter yang kita kirimkan di bagian sini teman-teman. Oke, dengan gini kita bisa mengirimkan atau incrementnya tidak hanya plus 1 aja, tapi juga bisa plus berapapun yang kita inginkan. Jadi kita bisa kirimin parameternya melalui event ini teman-teman. Oke, kita coba simpan dulu ya. Kita coba refresh. Sorry, kita belum print di sini. Kita copy aja yang di sini, kemudian kita print. Oke, kita refresh dulu. Dia masih 0 teman-teman. Ini kenapa ya? Kita coba lihat. Di sini dia ada await future delayed. Kenapa ada ini? Di sini kita dikasih keterangan bahwasanya ini ditambahkan untuk memastikan bahwa kita akan menunggu event kedua yang diberikan. Itu akan mengizinkan event handler untuk memproses event selanjutnya gitu ya. Ini kita coba tambahkan dulu aja. Kita copy dulu. Kita paste ya. Kemudian kita coba refresh gitu ya. Nah, dia akan berubah nih teman-teman. Jadi dengan adanya ini ya, dia akan memberikan sebuah waktu buat si blok agar dia tahu bahwasanya ada event lain yang sedang di trigger. Kita lihat lagi di dokumentasinya. Saya ulangi lagi ya. Jadi fungsi future delayed ini untuk memastikan bahwasanya kita menunggu iterasi loop event berikutnya. Jadi tidak langsung gitu ya, setelah kita inisialisasi blok langsung ada event gitu ya. Karena si blok ini dia tuh based on stream, dia akan bekerja berdasarkan event. Kalau ada event yang dijalankan secara bersamaan, dia akan menumpuk, akhirnya tidak kebaca gitu. Sehingga event ini akan di-trigger satu persatu. Sehingga dengan menambahkan ini, si event handler akan memproses eventnya satu persatu. Jadi jelas gitu ya, nggak dua masuk bareng gitu secara bersamaan. Oke, kemudian untuk penggunaan stream sama halnya dengan qubit itu sendiri, kita bisa manfaatkan variabel dengan nama stream dan .listen teman-teman. Nah, ini akan melisten secara real time update daripada si state itu sendiri. Kita coba aja, kita tambahkan di sini log.stream.listens gitu ya. Kita coba print aja event. Event ini kita lihat dia itu adalah state ya teman-teman. Ini kita ubah jadi state aja biar nggak rancu gitu ya. Kita tampilkan dulu aja. Ini adalah state. State stream. Oke, kita save. Lalu kita coba refresh. Dia akan ngejalanin yang pertama ini untuk menginisialisasi sebuah counter block. Kemudian dia print block state awalnya itu berapa. Kemudian kita men-trigger sebuah event kepada blok kita. Lanjut, kemudian dia akan menjalankan si print bagian ini teman-teman. Dia melisten setiap perubahan pada state ya. Kemudian print bagian yang terakhir. Jadi gitu ya, ini penggunaan daripada si stream block. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita bisa menambahkan observing a block ya, ini sama dengan qubit. Kita bisa tambahkan override on change di sini. Kita bisa print juga atau melakukan apapun itu apabila terjadi perubahan pada si blok. Oke, kita bisa tambahkan di kelas counter block kita ada on change gini ya. Kita print aja change-nya. Oke. Selain on change, kita bisa gunakan juga on error teman-teman. Mana ya on error? Kita coba aja ya, harusnya ada. Ini sama dengan si qubit teman-teman. On error ya gitu ya. Kita bisa print juga errornya apa, stack trace-nya apa kalau ada error gitu ya. Bagaimana cara menggunakannya ya, simpel aja teman-teman, nggak perlu ngelakuin apa-apa. Selagi kelas block itu teman-teman panggil ya, maka si kelas on change ini akan bekerja dengan sendirinya, on change ataupun on error. Oke.
Nanti outputnya akan seperti ini teman-teman. Perubahannya apa dari current state ke next state-nya apa ya. Bedanya dengan si qubit ya teman-teman, di sini ada tambahan on transitions. Kita bisa mengcapture informasi atau mendapatkan informasi ya tentang apa yang kita trigger untuk merubah sebuah state. Jadi kayak transisi gitu ya, eventnya apa, kemudian state-nya apa. Jadi tidak hanya perubahan state aja, kita juga bisa nge-record eventnya apa yang berhubungan dengan state apa. Kita coba aja, kita terapin di blok kita. Di sini kita ada on transition gitu ya. Kita bisa print transition. Oke, kita save dulu. Ya, nanti hasilnya akan kayak gini. Transition, current state-nya apa ya, state sebelumnya value-nya apa, kemudian event-nya apa yang diklik atau kelas event-nya itu apa, kemudian state selanjutnya hasilnya itu apa, itu ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan block observer. Artinya kalau teman-teman tidak ingin menambahkan override, on change, on error maupun on transition di masing-masing kelas block, teman-teman bisa pakai block observer untuk menyimpan atau mengelola on change, on transition maupun on error secara global. Cukup bikin satu, maka semua kelas block yang kita definisikan akan handle jadi satu secara global gitu ya. Teman-teman bikin ini kelas aja tersendiri, kemudian panggil di function main. Caranya seperti ini aja. Jadi gitu ya. Basically ini sama dengan qubit. Hasilnya pun sama teman-teman, kayak gini juga. Ya bedanya cuman bagaimana cara kita menginisialisasikan atau menghandle overriding di masing-masing kelas atau secara global gitu ya. Oke, di dokumentasi blok itu sendiri hanya dijelasin seperti itu aja ya teman-teman. Teman-teman bisa explore sendiri di dokumentasinya secara langsung, yaitu di blok library.dev. Oke, kita coba lihat lagi. Sekarang kita terapin di widget yang ada di kelas main.dart. Kelas bloknya hanya seperti ini aja ya, simple aja. Kita beralih ke file main.dart. Sama seperti qubit sebelumnya, untuk menggunakan blok sendiri kita wajib menginisialisasi atau mengenalkan si counter blok baru kita di block provider. Kalau teman-teman lihat di sini, kita udah inisialisasi sebelumnya yaitu counter qubit. Lalu sekarang kita juga harus mengenalkan counter block juga. Kalau di block provider ini hanya satu aja. Nah, teman-teman bisa gunain multi block provider. Nah, kita ganti aja si block provider ini. Caranya teman-teman klik aja ya. Ini di sini lampu atau apalah itu. Lalu pilih multi block provider. Kita lihat, kita cari. Nah, ini ya, convert to multi block provider. Secara otomatis kita dibuatkan sebuah kelas atau widget multi block provider. Di sini kita bisa pakai lebih dari satu block provider secara langsung teman-teman. Ini kita bisa ganti aja jadi counter block ya. At least ketika kita menginisialisasikan seperti ini, nah di widget kita nanti kita bisa mengolah data counter qubit ataupun counter block gitu ya. Oke, kita save dulu. Sama seperti sebelumnya ya, di qubit kita trigger on press-nya menggunakan context.read. Bedanya adalah di sini counter block. Nah, perbedaannya tuh di sini teman-teman. Kita tambahin add gitu ya, bukan langsung function seperti pada qubit. Event yang kita buat di sini adalah counter event. Gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan value-nya atau enggak, itu bebas karena di sini adalah nullable value. Kalau udah sekarang di sini kita tampilkan value daripada si block state itu sendiri. Kita tambahkan childnya sama seperti sebelumnya ya, kita tambahin tag aja. Tag di sini kita set sementara kosongan dulu aja, kemudian kasih style. Ini tadi kita hapus ya. Size-nya 50 gitu ya, weight. Oke, seperti ini aja. Kemudian karena di dalam text center ini nanti selalu ada perubahan ketika tombol increment-nya itu ditekan, maka kita harus menggunakan widget builder. Widget di sini kita bisa pakai yang namanya block consumer seperti pada contoh qubit di video sebelumnya.
Di sini kita juga bisa menggunakan block builder ya. Kita coba aja block builder kayak gini. Kemudian kita inisialisasikan di sini blok yang ingin kita gunakan, yaitu counter block ini ya. Karena di sini kita tidak menggunakan customize class untuk state-nya, tapi kita menggunakan primitive integer, kita ganti jadi integer seperti ini. Ya, di sini kita udah diberikan callback parameter dengan value state, kita bisa pakai aja data state ini. State-nya kita tampilin di sini, teman-teman. State dot toString langsung aja. Oke, begini ya. Kita coba refresh dulu aja. Kita coba lihat di aplikasi kita. Kita coba restart dulu dan kita coba lihat di debug konsolnya. Oke, sorry teman-teman, ini kita hapus dulu ya karena kita tidak menggunakan lagi ini bagian function main. Oke, kita save ya. Kita refresh dulu aja. Oke, udah ke restart. Kemudian kita coba trigger plus di sini ya. Oke, dia juga udah bertambah value dari state itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini, kita tadi override transition ya, yang mana value-nya adalah current state, sebelumnya itu 0. Kemudian event yang di-trigger itu adalah counter event ya. Yang mana ini kita print tadi, yang which is di sini adalah instance daripada counter event. Kemudian state berikutnya value-nya adalah 1 gitu ya. Kemudian perubahannya adalah dari current state yang pertama itu state-nya value-nya 0, kemudian next state-nya adalah 1. Oke, kalau kita tambah lagi dia akan muncul terus karena kita print gitu ya setiap ada perubahan maupun transition. Oke, kita coba di sini kita tambahkan value-nya jangan 1 ya. Value-nya kita tambahkan coba 4 langsung gini ya biar kelihatan. Kalau kita trigger langsung jadi 7, kita trigger lagi langsung jadi 11, tambah value-nya increment-nya 4 yang which is itu dikirimkan dan digunakan di sini teman-teman. Gitu ya penggunaan sederhana daripada si block. Di blok ini sendiri sebenarnya ada extension yang bisa teman-teman gunakan untuk mempercepat proses pengerjaan. Nah, di dalam blok itu sendiri, kalau teman-teman menggunakan extension block di Visual Studio Code, teman-teman bisa mempercepat proses pembuatan atau manajemen kelas blok itu sendiri. Jadi extensionnya itu adalah blok ini ya, teman-teman bisa install aja, yang mana udah di develop juga dengan si Felix Angelov. Caranya adalah teman-teman tinggal klik kanan aja folder yang ingin dibuatkan blok di dalamnya. Kemudian di bagian bawah teman-teman bisa bikin blok baru atau qubit baru. Kita coba klik aja ya. Kita masukin blok yang ingin kita tambahkan. Counter gitu ya. Successfully generate counter block. Kalau kita lihat sekarang dia ada folder ya. Di sini ada folder blok yang udah kita bikinkan via generate atau via generator. Kita di sini udah dibikinin lengkap ya kelas-kelasnya. Di sini ada kelas counter block ya, ini kayak tadi ya, yang udah kita bikin. Kemudian ada counter event yang udah dipisah di file yang berbeda, jadi lebih enak buat dibacanya juga ya teman-teman. Dan di sini buat abstract class gitu ya. Kemudian ada counter state juga, jadi dipisah gitu ya. Ini customize class teman-teman, tidak menggunakan primitive integer seperti yang saya contohkan tadi. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan daripada si package block yang dibuat oleh Mas Felix Angelov. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman, semoga dapat membantu. Apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang atau ada yang salah, teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah. Gitu ya. Di sini saya juga sharing apa yang saya pelajari. Di sini saya berbagi apa yang saya bisa gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.